Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Ekwili Rambe dengan NIM B119162. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu jenis-jenis perjanjian di hukum perikatan. Perikatan masih bersifat abstrak sehingga diperlukan suatu perjanjian yang isinya memuat perikatan di antara beberapa pihak. Setiap perjanjian memuat perikatan, tetapi tidak semua perikatan senantiasa dibuat perjanjiannya. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam suatu perjanjian terdapat perikatan, yaitu adalah saling keterkaitan dalam objek tertentu yang berakibat pada lahirnya hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Masuk pada jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, perjanjian sepihak dan timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dinyatakan oleh satu pihak, tetapi mempunyai akibat dua pihak. Contoh pada pasal 1666 KUH Perdata tentang hibah dan pasal 875 KUH Perdata tentang testamen. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memuat hak pada salah satu pihak dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Contoh pada pasal 1457 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian cuma-cuma dan atas beban. Diatur dalam pasal 1314 KUH Perdata, suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dengan atas beban. Suatu perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu perjanjian memberatkan adalah suatu perjanjian yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, perjanjian bernama dan tidak bernama. Pasal 1319 KUH Perdata. Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenali dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian bernama atau BNOMD oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus. Perjanjian tidak bernama atau on BNOMD dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu. Yang keempat, perjanjian konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana bila mereka telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian real adalah perjanjian yang hanya berlaku apabila telah terjadi penyerahan barang, misal pada 1694 KUH Perdata yang berbunyi penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Yang kelima, perjanjian obligatoir dan kebendaan. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya mempersoalkan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, atau suatu perjanjian yang membebankan kewajiban pihak untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Yang keenam adalah perjanjian formal. Perjanjian formal adalah perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas konsensus, tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau harus disertai dengan formalitas. Yang ketujuh, perjanjian liberatoir adalah perjanjian antara dua pihak yang isinya adalah menghapuskan perikatan yang ada di antara mereka. Pasal 1442 KUH Perdata. Pembebasan suatu utang atau pembebasan menurut persetujuan yang diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang. Pembebasan yang diberikan kepada salah satu seorang penanggung utang tidak membebaskan para penanggung lainnya. Yang kedelapan, perjanjian pembuktian. Perjanjian pembuktian adalah perjanjian yang memuat keinginan para pihak untuk menetapkan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara pihak telang. Dan yang terakhir, yang kesembilan, perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang prestasi atau objeknya ditentukan kemudian. Pasal 1774 KUH Perdata, suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang hasilnya
Yaitu, baiklah, itu saja pembahasan tentang jenis-jenis perjanjian hukum di perikatan itu. Sekian video pembelajaran ini, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.